Terima kasih saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Saya kembali melanjutkan wawancara saya dengan Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, kalau Anda melihat kaitan yang terjadi dengan kasus Makobrimob dan Surabaya, Anda melihat itu ada kaitannya atau itu adalah hal yang saling berdiri sendiri? Kalau saya lihat dari pengamatan saya, itu ada hubungannya, Mbak. Saling berkaitan. Karena mungkin rasa kekesalan mereka, kondisi mungkin di Syria yang semakin terpojok, pimpinan-pimpinan mereka sudah ditangkap, terus vonis terhadap Ustadz Aman Abdurrahman yang mungkin maksimal yang bagi mereka tidak adil juga. Rasa kecewaan itu menumpuk, Pak. Dan mereka saya rasa juga bukan spontan ya, itu sudah direncanakan. Anda melihat itu sudah direncanakan dari mana? Kita pernah di sana, Mbak. Kita juga pernah ribut dengan petugas. Kita pernah ribut dengan Densus penjaga. Tapi kita tidak membuat maksimal sampai membunuh, tidak. Jadi kalau misalnya ada Densus yang punya masalah atau yang keroknya lah di dalam selnya kita, itu aja kita fokusin. Kalau mau fight 1 lawan 1 gitu loh. Dan tidak mengeroyok sampai membunuh, tidak. Karena dulu kan posisi kita belum ada ISIS, Mbak, belum ada ajarannya ISIS. Kita masih acuannya masih JI sama Al-Qaeda. Jadi posisi sekarang ini karena kita tahu ISIS tuh modelnya seperti itu, dia harus memang kalau udah terpojok, udah memang harus hancurkan semua, memang udah karakter dia. Karena memang itu pilihan mereka, hidup ataupun mati, mulianya sama. Oke, menurut Anda, analisa Anda, apakah kejadian Surabaya tetap akan terjadi jika tidak ada kejadian di Makobrimob? Kalau analisa seperti itu saya belum bisa mastiin ya. Tapi kondisi itu bakal muncul mungkin tidak secepat ini. Tapi bisa aja muncul. Karena kan seperti di Surabaya itu kan mereka tidak mungkin buat merakit bom itu dalam kondisi secepat mungkin. Itu udah lama. Mereka udah nyimpen lama itu. Orang-orang yang deportan juga yang kesal itu banyak, tidak bisa masuk wilayah Syria. Dia sudah dibalikan kembali. Ya, dari Turki ditolak gitu ya. Dan dia pun sudah ada kejadian seperti di Mako sendiri yang sudah pernah masuk ke Syria. Seperti Pak Joko Widodo itu juga sama orang yang belum pernah masuk ke Syria, sama orang yang belum pernah ISIS tapi belum pernah hijrah ke sana. Itu kan terjadi pertikaian di Polda. Itu menunjukkan bahwa memang mereka itu tidak mau Amir atau wilayah mereka itu dihinakan, tapi karena sudah posisi terpojok, jalan satu-satunya dengan kekerasan. Saya ke Pak Heri. Pak Heri, yang menarik di Surabaya adalah ada pelibatan keluarga, ada pelibatan anak-anak, dan pelaku bom yang selama ini selalu dikatakan bahwa pelaku bom bunuh diri atau pelaku aksi terorisme adalah kalangan-kalangan dari masyarakat bawah begitu, tapi rupanya adalah masyarakat yang mampu, orang pelakunya mampu dan memiliki pendidikan yang baik. Ya, yang seperti saya katakan tadi, ini ada pergeseran ya, pola baru. Yang pertama dilakukan oleh satu keluarga. Dan kenapa ini bisa terjadi? Saya menganalisa seperti ini. Komunitas yang paling terkecil adalah keluarga, diikat. Jadi ini dasarnya mungkin saja salah amatan saya, tapi penggunaan orang terdekat, yaitu yang punya hubungan darah langsung, kekeluargaan darah itu akan jauh lebih mudah. Pertama bapak ngajak istri, itu kan hubungan batin ya, karena diikat oleh suatu ikatan pernikahan. Dia menjadi imam, seorang ayah, seorang bapak, imam, maka makmum dia akan wajib ikut apapun, meskipun dalam tanda kutip ya, ajaran ini menurut kita salah. Ada yang mengatakan bahwa dilibatkannya keluarga karena mereka kesulitan untuk merekrut anggota lain. Saya tidak melihat itu. Pertama tadi, kenapa saya sampaikan bahwa keterlibatan keluarga itu jauh lebih menguntungkan, menghemat tenaga, juga lebih efektif dan efisien. Kenapa? Pertama, hubungan darah. Yang kedua, ikatan emosional ini jauh lebih besar. Yang ketiga, tingkat trustnya anak, istri ke bapak sebagai imam. Nah, ini kan perintah suami ya, perintah bapak. Jadi trust sesama, baik orang tua ke anak maupun anak ke orang tua. Kemudian keempat, untuk komunikasi memudahkan, efektif dan lain sebagainya, sehingga meminimalisir rasa ketidakpercayaan itu jika ngambil orang lain, dan itu jika bocor ke orang lain.
meminimalisir itu, sehingga aksi ini dilakukan jauh lebih efektif melalui keluarga. Salah satu pelaku peledakan bom di Surabaya memiliki tingkat ekonomi yang baik, memiliki tingkat pendidikan yang baik, sekolahnya juga sekolah-sekolah favorit. Banyak yang mengatakan selama ini kan biasanya orang yang dimasuki paham teroris atau radikal itu adalah orang-orang yang tidak terlalu pintar, pendidikannya rendah, kemampuan ekonominya sedang-sedang saja. Tapi ini apa yang terjadi di Surabaya sangat membalikan fakta. Iya, seperti tadi saya singgung. Ini selain model rekrutmen, yaitu ke sistem keluarga, juga ada pola yang selama ini tadi ekonomi, faktor ekonomi. Banyak yang mengatakan kemiskinan, kondisi sosial politik. Tapi saya kira faktor ekonomi selama ini dominan. Nyatanya tidak. Bayangkan Dita dan Puji dengan keempat anaknya itu secara ekonomi ya kaya tidak, miskin juga tidak. Cukup lah. Cukup. Harmonis saja. Tidak ada masalah dengan lingkungan sekitar dan terbuka lah membaur. Kenapa kemudian mereka bisa terdoktrin dengan hal tersebut? Ya sakinah mawaddah lah. Itu yang terlihat ya dari kita ya. Wallahu alam nanti mereka yang merasakan ya, sekarang sudah nggak ada. Tetapi ini aneh, buat saya aneh karena selama ini kan tertutup. Secara ekonomi nggak ada masalah. Tapi bayangkan ya, orang yang secara ekonomi tidak ada masalah, berkecukupan, harmonis, kompak, tapi bisa tersasar, terpapar oleh ajaran radikal yang hingga menjadikan mereka itu sadis dan brutal. Menurut Anda, ketika siapapun yang memberikan doktrin tersebut ke mereka, apa yang disentuh, di sisi mana yang disentuh dari mereka, kemudian akhirnya mereka ikut dalam paham terorisme itu? Saya kira dari sisi keterikatan emosi, doktrin masuk akan jauh lebih mudah kalau itu ditanamkan di keluarga. Apalagi anak-anak. Anak-anak yang saya dengar informasinya, ini belakangan yang dua anaknya yang perempuan itu kan masih balita, di bawah 10 tahun lah. Itu sudah nggak mau hormat bendera, terus nggak mau nyanyikan Indonesia Raya, atau nggak mau ikut pelajaran PKN. Nah ini kan, tapi ini nggak lama. Jadi sejak bapaknya datang saja dari Suriah. Ya. Baik, kita akan lanjutkan dialog ini, saudara. Nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana pandangan dari Mas Roy dan juga Pak Nasrullah. Tetap bersama kami, saudara, di Saling Silang Jak TV.